tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Tadi boleh di boleh mana boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. tolong dipamerkan sekali. Oke ya, Bukti dari tergugat satu Jokowi. oke mana tadi Zaki Ayo, Mas Andika. juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya, Satu lembar ijazah sarjana, satu lembar STTB SMA. Nah ini bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh ya. Salinan dari cetak PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Ada apa lagi? Artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Terkait dengan adanya penyerahan atas ijazah asli atas nama Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya, ini bukan semata-mata karena surat perintah dari penyidik, tetapi disertai pula adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Bahwa ijazah yang dimiliki oleh Jokowi itu adalah ijazah palsu. Dan kemudian skripsi yang juga dikatakan itu adalah skripsinya Jokowi, itu juga yang tidak memenuhi syarat di dalam proses akademik. Mengapa? Karena Anda tahu ya, kalau namanya Anda menulis skripsi, itu harus ada lembar pengesahan ya. Roy Suryo mengatakan bahwa, coba Anda lihat ya, itu halaman pertama itu bagus, pakai huruf-huruf yang bagus, Times New Roman. Tapi Anda lihat ya, di dalam halaman berikutnya, loh kok pakai mesin tik, kemudian ditambahkan lagi. Coba kita lihat halaman pengesahannya, loh kok yang tanda tangan cuma 1, loh kok nama pembimbingnya beda dengan nama pembimbing yang disebut-sebut oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan gitu kan, yang kemudian ditambahkan oleh Dr. Tipa, loh orang ini kan pada saat itu masih berusia 36 tahun, belum cukup kepangkatan akademisnya itu untuk kemudian menjadi pembimbing skripsi. Macam-macam yang mereka kemukakan ya, termasuk juga misalnya ada yang kemudian melakukan suatu analisis melalui AI dan juga melalui apa yang disebut dengan analisis melalui komputer ya. Ternyata misalnya skripsi yang dikatakan ditulis oleh Jokowi itu baru ditulis pada 2018 dan kemudian baru dimasukkan menjadi bagian dari daftar elektronik ya, tesis dan juga disertasi di UGM pada 2019 ya, dan kemudian editan terakhir itu baru dilakukan pada kalau nggak salah 16 April 2025. Dan kalau memang dia punya skripsi asli, orang-orang juga mempertanyakan, mana, tunjukkan kepada kami benar itu skripsi asli atau bukan. Dan sedihnya, lagi-lagi sedihnya di Republik ini, itu baik petinggi-petinggi negeri ya, seperti Presiden Prabowo Subianto ataupun Luhut Binsar Panjaitan, itu mempertanyakan siapa sih mereka, kemudian ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak asli. Bagaimana orang dia udah menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun gitu kan, dan kemudian dia juga udah pernah menjadi gubernur di DKI Jakarta, pernah menjadi wali kota Solo dan sebagainya, termasuk juga ada teman juga dari PDIP ya, kemudian mengatakan
Ya, buktikan aja mereka yang kemudian ingin buktikan itu ijazah Jokowi itu asli atau tidak asli ya. Mereka yang buktikan. Pertanyaan saya, mereka sudah membuktikan bahwa ijazah tersebut, skripsi tersebut itu tidak asli atau palsu. Ya. Dan kemudian kalau kemudian petinggi negeri ataupun dari Universitas Gadjah Mada tidak mau membuka diri ya, ini buat saya ini benar-benar mencoreng wajah kita ya. Bagaimana seorang pemimpin kemudian terus-menerus menutup diri untuk memperlihatkan mana ijazah aslinya ya. Kenapa? Sebab kalau dia benar-benar punya ijazah asli dan berbeda dengan ijazah yang selama ini dipertunjukkan baik itu oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia ataupun oleh Jokowi kepada awak media, ini loh, lihat nih, ini ijazahnya, padahal ijazah itu yang kemudian sudah dianalisis oleh Roy Suryo, oleh Dr. Tifa, bahwa itu bukan ijazah asli, karena dari sisi fotonya juga bukan fotonya Jokowi, dari sisi lambang UGM juga tidak kena ke foto Jokowi ya, jadi dianggap foto Jokowi itu cuma foto tempelan ya. Dan kemudian ada juga yang kemudian pembela hukum beliau ya, pembela hukum Jokowi mengatakan bahwa mereka-mereka yang tetap menuntut agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tidak memiliki katanya legal standing untuk mempersoalkan itu. Padahal buat saya, gegerkan dunia, resmi putuskan ijazah Jokowi 100% seluruh jabatan batal, segera dijemput hukum. Penyiar Menyala News. Opening, momen terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat bertemu kembali. Ini adalah Menyala News, tempatnya kebenaran, informasi nyata dan berani. Ingat selalu nama saya, Menyala News. Jangan salah, karena hanya di sini kebenaran dibuka luasnya. Hadirin sekalian, apa yang akan kita bahas selama 18 menit ke depan ini akan tercatat selamanya di lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit hukum di negara kita terbuka lebar, dan kebenaran yang tertutup rapat por bertahun-tahun akhirnya meledak juga ke permukaan. Berita dahsyatnya, sidang pengadilan tinggi telah memutuskan secara sah dan mengikat bahwa seluruh dokumen ijazah Joko Widodo, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi, dinyatakan palsu, tidak sah, dan tidak memiliki nilai hukum sama sekali. Ya, Anda tidak salah dengar. Dasar dia menjadi pejabat, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, dibangun di atas kebohongan. Kalau ijazahnya palsu, berarti batal. Segala tanda tangan, segala keputusan yang dia buat selama itu dan tidak punya kekuatan. Bagaimana bisa penting negara dipalsukan? Oknum yang membantu, apa hukumannya menanti? Kita bedah semuanya sangat rinci, lengkap dan mendalam hanya di Menyala News. Pukul 3 jam 6:30. Isi putusan hakim, bukti sangat jelas tak bisa dibela. Kita masuk langsung ke ruang sidang. Majelis hakim yang memimpin persidangan ini sangat tegas. Di hadapan ratusan orang dan wartawan, ketua hakim membacakan putusan dengan suara keras dan lantang. Beliau berkata, setelah memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan saksi ahli, dan mencocokkan dokumen asli dari arsip negara, kami majelis hakim memutuskan dengan suara bulat, terbukti sah secara hukum bahwa dokumen ijazah atas nama Joko Widodo adalah dokumen rekayasa dan pemalsuan. Dokumen ini tidak tercatat di administrasi resmi. Ada banyak perbedaan tanda tangan, nomor seri ganda, dan diubah isinya di kemudian hari. Ini adalah kejahatan pemalsuan dokumen negara tingkat tertinggi. Hakim juga menegaskan, syarat utama menjadi pejabat negara adalah memiliki pendidikan yang sah. Karena syarat utamanya palsu, maka segala kedudukan yang pernah dipegang menjadi batal. Demi hukum, tidak ada pengecualian, tidak ada perlindungan masa jabatan. Semua sama di mata hukum. Saat putusan dibacakan, tim pembela Jokowi diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat dan tak berkutik. Tidak ada satupun alasan yang bisa menyangkal bukti yang sudah sangat nyata ini. Ingat, berita sedetail ini hanya ada di Menyala News. Jam 6:30, jam 10:30. 7. Bukti kunci. Ini yang bikin hakim tak ragu sedikit pun.
Sekarang saya beberkan 7 bukti utama yang menjadi senjata tajam hingga hakim yakin 100%. Ini adalah rahasia besar yang baru dibuka hari ini. Pertama, tidak ada di buku induk asli. Tim penyidik mendatangi gudang arsip sekolah dan dinas pendidikan. Di buku besar induk siswa, nama lengkap dan nomor induknya tidak ada. Halaman yang seharusnya ada namanya ternyata kosong atau berisi nama orang lain. Artinya dia tidak sah lulus. Kedua, nomor ijazah dipakai orang lain. Nomor seri yang tertera di ijazah Jokowi ternyata milik warga negara lain yang sah lulus. Nomor itu diduplikasi. Ini pelanggaran administrasi berat. Ketiga, tanda tangan berbeda jauh. Ahli tulisan tangan membuktikan tanda tangan kepala sekolah di dokumen Jokowi sangat berbeda, dibuat oleh orang lain, bukan tanda tangan asli pemegang jabatan saat itu. Keempat, nilai diubah dan ditambah. Ada jejak perubahan tinta. Nilai aslinya rendah atau tidak lulus, lalu diubah paksa menjadi nilai bagus agar memenuhi syarat masuk jenjang berikutnya. Kelima, arsip ditulis ulang tahun ke-2014. Ditemukan fakta mengejutkan. Buku catatan sekolah ditulis ulang bersih-bersih di tahun 2014, tepat saat dia mau maju calon presiden. Ini rekayasa sengaja. Keenam, saksi mata berani bicara. Mantan guru, staf tata usaha, dan tetangga waktu itu bersaksi. Kami ingat jelas dia tidak lulus. Lalu ada pejabat tinggi yang datang dan memaksa mengubah data. Ketujuh, tidak ada rekam kuliah. Di tingkat perguruan tinggi tidak ada catatan pembayaran, absen kuliah, maupun skripsi asli yang tersimpan. Semua data kosong melompong. Ketujuh bukti ini sangat kuat, hitam di atas putih. Tidak ada pembelaan yang bisa menembus fakta ini. Jam 10:30, pukul 13, nama-nama yang terlibat jaringan pemalsuan dibongkar. Menariknya, putusan ini tidak berhenti di Jokowi saja. Hakim memerintahkan penyelidikan lanjut terhadap siapa saja yang terlibat membantu proses pemalsuan ini. Nama-nama pejabat pendidikan, birokrat, dan oknum tertentu mulai disebut. Mereka akan dipanggil satu persatu sebagai tersangka. Tim hukum penggugat berkata tegas, ini pekerjaan kelompok. Tidak mungkin dia bisa mengubah data negara sendirian. Ada yang dibayar, ada yang diperintah. Kami akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Biar rakyat tahu siapa saja yang menjerumuskan negara ini. Berita ini membuat banyak orang yang dulu dekat dengan Jokowi mulai ketakutan dan menjauh. Mereka sadar jaringan perlindungan sudah runtuh total. Dan ingat, Menyala News selalu yang paling depan membongkar kebenaran ini. Pukul 13, pukul 15, dampak luar biasa, semua kekuasaan gugur. Apa artinya putusan ini bagi Indonesia? Ini dampak dahsyatnya. Segala gelar, penghargaan, hak istimewa negara dicabut total. Seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan yang dia tanda tangani batal dan tidak berlaku. Status mantan presiden dicabut, hilang kekebalan hukumnya. Sekarang posisinya sama dengan warga biasa, bahkan lebih rendah karena berstatus tersangka. Wajib mengembalikan seluruh uang pensiun, fasilitas, dan kekayaan yang didapat dari jabatan itu. Bisa dituntut ganti rugi triliunan rupiah karena merugikan negara akibat memegang jabatan secara ilegal. Rakyat di luar pengadilan bersorak heboh. Spanduk bertuliskan Menyala News benar. Ijazah palsu terbukti bertebaran di mana-mana. Suara adili penjara menggema membelah langit. Pukul 15 jam 16:30. Suara rakyat lega setelah bertahun-tahun. Kami menerima ribuan pesan masuk ke Menyala News. Ini sebagiannya. Terima kasih Tuhan, akhirnya terbukti juga. Kami curiga dari dulu, ternyata benar palsu. 10 tahun kita dipimpin orang yang syaratnya palsu. Rugi besar negara ini. Jangan berhenti, masukkan penjara dia dan semua yang bantu. Ini baru namanya hukum tegak. Terima kasih Menyala News yang berani angkat berita ini dari awal. Semangat rakyat luar biasa. Mereka bilang ini adalah kemenangan besar kebenaran di Indonesia. Jam 16:30, pukul 18. Penutup, awal perubahan besar. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan sangat mendetail. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman, dari video tersebut ada banyak tanggapan netizen yang sangat berbeda-beda.
Nah, maka dari itu saya akan memulai membacakan dari komentar yang pertama dari Fermari mengatakan, nah, sejarah mencatat mantan presiden ijazah palsu memalukan. Hasilnya disiarkan ke TV supaya tidak gaduh. Nah, jadikanlah negara Indonesia yang tentram, aman, adil, dan sejahtera. Kemudian, ijazah Jokowi sepertinya palsu karena yang ada di foto bukan foto Jokowi. Waktu masih muda tidak pernah berkacamata. Nah, engkau maha segalanya. Selama ini rakyat gaduh, dialah yang membuat kegaduhan bersama-sama. Para penegak hukum yang membelanya, turunkan azabmu pada metera semua yang terlibat. Komentar selanjutnya, waktu selalu berpihak pada kebenaran. Ijazah palsu MBG juga palsu. Karya Jokowi, PKI, MBG, juga niat jahat PKI harus di stop. Ijazah Jokowi apabila terbukti palsu, tarik kembali oleh negara fasilitas, rumah, dan lain-lain yang telah diberikan. Kemudian dari komentar Colik Santoso mengatakan, kalau memang terbukti ijazah Jokowi palsu, maka tim kuasa-kuasa hukumnya segera dipidanakan, usut sampai tuntas demi keadilan berbangsa dan bernegara. Nah, sikat semua oknum konspirasi, permufakatan, jahat, pemalsuan, kebohongan, menutupi pihak rektoran dan dosen UGM, semua pelaku kebohongan. Rakyat sudah tidak percaya ke oknum hukum selama Kapolri tidak diganti dan dibuat saya tidak berguna. Jokowi mana mau menunjukkan ijazah pembohong penipu, tangkap Jokowi dan diadili. Nah, tangkap, adili sesuai dengan perbuatannya, bikin gaduh selama ini, bikin malu dunia pejabat tinggi ijazahnya palsu. Seterusnya, bongkar semua kebohongan dan kezaliman, kebenaran seterusnya adili sebagai berikut. Tidak memiliki persyaratan ijazah yang sah. Syukurlah berakhir sudah konflik ijazah Jokowi. Semoga setelah ini negara tentram dan damai. Usut tuntas semua pendukung kepalsuannya dan adili sesuai fungsi masing-masing. Ganti rugi semua keuangan negara dan fasilitas yang sudah dinikmati selama ini. Nah, jiwa negarawan yang baik, perlihatkan ijazah S1-nya. Kalau ijazah Jokowi palsu, segera tangkap dan penjarakan. Bagusnya Jokowi langsung dipenjara saja kalau dia terus-terusan memperlambat jalannya atau persidangan. Mohon lanjutkan dengan anaknya Gibran, usut sampai tuntas. Negara ini kok dipimpin orang pelongo. Usut pula pemelihara presiden curang berkali-kali. Penjarakan Jokowi sekeluarga, dia sadis, pembunuh, perusak moral bangsa, juga yang terlibat menteri-menteri bawaan Jokowi. Tangkap dan semua bersihkan negara ini dari maling-maling. Rakyat sudah muak lihat turun ke bawah, rakyat jungkir balik, bekerja tetap tidak cukup buat makan dan kebutuhan lainnya. Prabowo juga lengserkan, tidak cocok, bukan tipe pemimpin. Nah, teman-teman, kemudian berkomentar dari Rusmini mengatakan, setelah terbukti palsu, semoga anak bangsa tidak terpecah belah dan lagi lebih naik ke depannya. Ijazah palsu mau ditunjukin di depan sidang pengadilan, itu suaranya seorang Jokowi ketika belum ada sidang pengadilan. Namun jika sidang pengadilan sudah mulai berlangsung dan majelis hakim memanggil Jokowi dengan surat panggilan resmi, maka sikap Jokowi bagaimana dengan enteng dan santai. Dia bilang, sudah saya wakilkan pengacara saya. Jadi bohong itu sudah menjadi sifat atau watak dirinya. Nah, satu lagi, pengacaranya bela mati-matian atas ijazah palsunya. Nah, kemudian teman-teman dari Wahyudi mengatakan, yang mengherankan ini Jokowi bisa melewati aparat pendidikan, bisa dilewati palsu KPU, mau diapain? Ganti namanya UGM karena UGM sudah kotor, sudah tercemar gara-gara Jokowi. Nah, tolong netizen disiarkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Hartoni mengatakan, kalau ini benar doa dan upaya para pejuang kebenaran dan kejujuran terjawab telah diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Terima kasih Pak Hakim, semoga sehat selalu.
melindunginya. Ternak Jokowi harus ditangkap dan dipenjarakan. Kuasa hukumnya juga ikut disidang karena melindunginya. Alhamdulillah, dunia sudah terpenuhi penjara seumur hidup. Buat sekeluarga penipu, garong uang rakyat dengan kepalsuan, tangkap semua yang terlibat dan miskinkan adili Jokowi dan keluarga biar Indonesia aman, tentram, dan damai. Nah, seluruh ternak harus diperiksa, apalagi pengacara. Nah, kemudian dari Wedi Kualat mengatakan, apakah Termul itu layak dijadikan musuh negara dan atau musuh rakyat Indonesia karena menjadi gembong koruptor NKRI si Raja Tipu berijazah palsu? Ya, sepandai-pandai menutup kebohongan, Allah menunjukkan kebuktiannya. Semangat rakyat Indonesia, kita rakyat kecil, adili Jokowi. Nah, sekarang Jokowi Cina harus bertanggung jawab yang diperbuat buat negara dan rakyat pribumi di Indonesia. Nah, Jokowi bikin ribut Indonesia, bikin pikuk, semua menderita, rakyat Indonesia dibohongi, ditipu, rakyat dikuras tambang Indonesia. Nah, apa yang disampaikan Bapak, kok pembelanya masih juga berusaha untuk membesarkan, padahal sudah jelas itu sadar. Buat pembela-pembela para Jokowi sangat disayangkan kalau pendidikannya tinggi tetapi masih juga menutupi kebohongan. Sudahlah, lebih baik berterus terang saja, karena sudah terjadi ditutup-tutupi seperti apapun tetap tidak bisa menjadi asli. Oke, sehingga semakin terang benerang kejujuran dan kebenaran selalu terbuka yang meluas. Bahkan alat-alat hasil penelitian itu yang sudah sekian tahun tentu fakta pembuktian bisa diuji. Hasil penelitian pendampingan ijazah tentu diuji. Perbandingan yang lebih terang benderang agar publik bisa melihat. Nah, kemudian dari Wawan Tanjung mengatakan, untuk bikin takut semua pejabat ke depan setuju dihukum mati karena pakai ijazah palsu jadi pejabat, apalagi bisa jadi presiden yang sudah merusak tata pemerintahan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen. Bila memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman ditulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.